Bab 60, Simen Yulian. Ucapan Julinger tempo hari tentu saja tak terlalu diambil hati oleh Wei. Sebaliknya, justru Julinger sendirilah yang dalam beberapa hari terakhir terlihat canggung setiap kali berpapasan dengannya. Wajahnya memerah, mata menghindar, dan tak jarang ia tergagap saat ingin menyapa. Wajar saja namanya juga gadis muda. Usia masih belasan, kulit muka masih tipis. Setelah melontarkan kata-kata spontan seperti itu, penyesalan pun segera datang menyusul. Namun, walau dalam hati merasa malu, dalam hal latihan, Julinger benar-benar berubah. Persis seperti yang ia katakan sendiri, ia ingin segera tumbuh. Ingin menjadi kuat. Sebenarnya, bakat kultivasi Julinger tidak buruk sama sekali. Bahkan bisa dibilang tergolong unggul. Hanya saja selama ini ia hidup tanpa tekanan berarti. Tanpa tekanan, tak ada pecut. Maka ia pun tidak pernah benar-benar mendorong dirinya. Tapi kini, dengan beban masa depan dan nama keluarga di pundaknya, Julinger menjelma menjadi sosok yang jauh lebih dewasa dan tekun. Setiap pagi ia sudah bangun sebelum matahari terbit, mengayunkan pedangnya dalam sunyi fajar. Dan ketika malam telah larut, ia baru berhenti, napas terengah dan keringat membasahi jubah. Ia telah menjadi yang paling rajin di antara semua penghuni kompleks itu. Melihat hal itu, tak ada satu pun dari mereka yang merasa iri. Mereka semua tahu betapa berat beban yang sedang ditanggung gadis itu. Alih-alih iri, mereka justru memilih membantu sebisanya. Wei, misalnya. Ia memberinya beberapa botol penuh pil peningkat kultivasi. Bukan 1, 2, tapi belasan botol. Pil-pil ini dulunya hanya hasil isengnya saat bosan di keluarga. Ia buat sambil lalu dan masukkan ke dalam kantong penyimpan miliknya, bahkan tak ingat lagi jumlahnya. Bagi Wei, benda-benda ini hanya memenuhi tempat. Tapi bagi para murid luar biasa lain, itu adalah harta langka yang bahkan dengan uang pun sulit didapatkan. Melihat Wei menyumbangkannya begitu saja, para sahabat seperti Zhao Heng dan Liu Huan hanya bisa menggeleng dan menghela napas kagum. Itu bukan lagi sekadar bentuk perhatian, itu kemewahan. Julinger sendiri nyaris menitikkan air mata. Ia bersumpah dalam hati bahwa kelak, suatu hari nanti, ia pasti akan membalas semua kebaikan Wei ini. Tentu saja, Wei tak tahu semua itu. Baginya, memberi pil itu tak lebih dari sekadar mengosongkan barang yang tak terpakai. Kadang-kadang, memang begitulah dunia ini, jarak antara manusia bisa selebar jurang, bahkan tanpa mereka sadari. Hari demi hari berlalu. Ujian masuk ke tingkat dalam semakin dekat. Aura ketegangan mulai melingkupi seluruh bagian luar dari akademi. Ribuan murid kini hidup dalam suasana yang nyaris membeku, semua berlatih, semua bersaing, dan semua tak ingin gagal. Dari ribuan murid, hanya sekitar 100 yang akan berhasil memasuki gerbang murid dalam. 1:10. Peluang kecil yang menyisakan tekanan besar. Dan di tengah tekanan itu muncullah seorang tamu tak diundang. Senja hari. Langit mulai memerah saat seorang wanita berjalan masuk dengan langkah tinggi dan sombong ke halaman tempat Wei dan rekan-rekannya tinggal. Suasana menjadi senyap seketika saat semua mata tertuju padanya. Perempuan itu tinggi semampai, wajah cantik, tetapi tatapannya penuh kesombongan. "Simen Yulian!" gumam Julinger kaget. Begitu melihat sosok itu, ia segera berdiri, wajahnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. "Kau seharusnya memanggilku kakak sepupu, tahu tata krama sedikit?" ujar perempuan itu ketus, langsung berjalan mendekat, tak memedulikan siapapun yang ada di sekitar. "Untuk apa kau kesini?" tanya Julinger, mengernyit. Wei, yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan, segera melangkah maju. Ia bisa melihat dengan jelas perubahan raut wajah Julinger. Wajah cerah itu kini berubah tegang. "Dia siapa?" tanya Wei pelan, matanya waspada. Namun, belum sempat Julinger menjawab,
perempuan itu lebih dulu menyahut dengan tajam. "Bukan urusanmu." Nada bicaranya ketus, kasar, dan penuh amarah. Mata tajamnya menatap Wei dengan jelas-jelas merendahkan. Wajah Wei langsung berubah. Sorot matanya mengeras. Julinger, menyadari situasi memanas, segera menengahi. Dia kakak sepupuku," ujarnya cepat. "Cuma, ya, temperamennya agak sulit." Ia tak ingin ada konflik. Tidak sekarang. Tidak dengan Wei. Wei menarik napas panjang, berusaha menahan amarah, dan akhirnya hanya mengangguk. "Kalau ada yang ingin dibicarakan, kita bicara di luar saja," ujar Julinger kepada sepupunya. Namun perempuan itu Simen Yulian menolak mentah-mentah. "Di sini saja." "Kenapa? Takut orang dengar? Aku Simen Yulian, tidak pernah sembunyi-sembunyi. Tak seperti beberapa orang yang hanya bisa main di belakang." Kata-katanya tajam. Tuduhannya menyengat. "Apa maksudmu?" tanya Julinger, wajahnya mulai menegang. "Maksudku? Pura-pura bodoh ya," ejek Yulian. "Keluargamu sudah menyebabkan kekacauan besar. Ibuku sudah susah payah menjalin hubungan dengan keluarga Yuan, membujuk tetua Yuan agar menyetujui perjodohan denganmu demi melindungi keluarga Ju. Tapi apa yang kau lakukan? Menolak begitu saja. Apa kau sadar? Kau membuat ibuku dipermalukan. Dan semua ini karenamu." Perdebatan pun pecah. Suara mereka naik. Wajah-wajah penghuni halaman menjadi tegang. Barulah sekarang Wei sadar bahwa inilah Simen Yulian, putri dari tetua Simen dan kerabat Julinger dari garis ibu. "Lalu menurutmu, apa yang harus kulakukan? Menerima saja perjodohan itu, menikahi Yuan Bei dan menjalani hidup seperti boneka?" tanya Julinger dengan nada getir. "Tentu, itu keputusan orang dewasa, untuk kebaikanmu sendiri. Siapa kau, berani-beraninya menolak?" Wajah Yulian penuh superioritas. Tapi sebelum sempat debat itu makin melebar, suara Wei tiba-tiba memotong dingin tajam, tapi santai. "Kalau begitu, bagaimana kalau kau yang menikah dengan Yuan Bei? Mana mungkin aku menikah dengan sampah macam dia?" Simen Yulian menjawab cepat, nyaris tanpa berpikir. Namun, begitu kata-kata itu lolos dari mulutnya, dia baru tersadar. Seketika kepalanya menoleh tajam ke arah Wei, sorot mata berubah garang penuh kebencian. "Kau ini siapa? Urusan keluarga kami, sejak kapan boleh dicampuri orang luar sepertimu? Dasar tak tahu diri." Nada bicaranya kasar dan menusuk. Namun Wei hanya terkekeh pelan. Senyumnya mengandung kemarahan yang ditahan. "Apa yang kau sendiri tak ingin? Jangan kau paksa pada orang lain. Prinsip sesederhana itu, kau tak paham? Kau sendiri muak membayangkan menikahi Yuan Bei, tapi tega menyeret sepupumu sendiri ke neraka itu. Sepertinya kau dan ibumu memang satu aliran, sama-sama licik dan tak tahu malu." Kata-kata itu keluar dingin seperti es, namun tajam layaknya pisau. Simen Yulian langsung meledak. Wajahnya merah padam menahan emosi. "Kau bilang apa barusan? Kau cari mati ya?" Tanpa memberi peringatan apapun, ia langsung melayangkan tamparan ke arah Wei tangan terbuka, kecepatan tinggi, berisi penuh amarah. "Jangan!" Julinger membelalakan matanya, buru-buru melangkah maju, mencoba menghentikan tindakan sepupunya. Namun plak, tamparan itu tak mengenai Wei, melainkan mengenai pipi Julinger. Tubuh mungil gadis itu terhuyung, terpental ke samping. Wajah cantiknya langsung memerah, membekas 5 jari jelas di pipinya. Rambutnya terurai ke samping, bibirnya bergetar. Namun ia tetap tidak menangis. "Shaulinger, kau tidak apa-apa." "Gila! Kau ini apa-apaan?
Bahkan darah daging sendiri kau tampar. Zhou Heng dan Chu Huan langsung bereaksi, berlari menghampiri Julinger dan menopangnya dengan cemas. Pei Qinghe yang sedari tadi menahan diri pun tak kuasa menahan emosi. Perempuan keparat! Kau masih bisa disebut manusia? Namun Simen Yulian hanya mendengus dingin, bahkan tak tampak menyesal sedikit pun. Malah, ia menyalahkan Julinger seolah gadis itu yang bersalah. Aku bukan sengaja. Tapi salah siapa? Dia sendiri yang pasang badan membela laki-laki asing dan memusuhi keluarganya. Dia pantas mendapatkannya. Kata-katanya membuat udara di sekeliling mendadak dingin membeku. Wei Yi tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dalam sekejap, sorot matanya berubah tajam, seperti sebilah pedang terhunus. Cukup! Suara Wei Yi rendah, namun penuh tekanan. Ia melangkah maju perlahan. Aura dingin memancar dari tubuhnya, membuat semua orang yang berada di sekitar secara naluriah mundur setapak. Tatapannya terkunci pada Simen Yulian. Karena kau sepupu Shaolinger, aku masih bersedia memberimu kesempatan. Tampar dirimu sendiri 2 kali. Kemudian, minta maaf dengan tulus pada Shaolinger. Kalau kau lakukan itu, kita anggap semua ini tak pernah terjadi. Tapi, kalau tidak... Wei Yi menatapnya tajam. Setiap katanya diucapkan dengan tekanan dingin yang menghantam jantung. Hari ini, kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Bab 61, Amarah Meledak. Sorot mata dingin Wei Yi, tajam laksana pisau es yang mengiris tulang, membuat